Assalamualaikum, selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran secara daring ini, terlebih dahulu silakan anak-anak ibu mengisi absensi kehadirannya di e-learning Google Classroom. Adapun materi kita pada hari ini adalah mengenai atribut produk, yang di dalamnya terdapat pengertian atribut produk, manfaat atribut produk, unsur-unsur atribut produk, komponen pokok atribut produk. Selanjutnya, kompetensi dasar kita pada materi kali ini adalah menganalisis berbagai atribut produk, drink, food, fresh, kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Menyajikan berbagai atribut produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Menjelaskan pengertian atribut produk, 2. Mengidentifikasi atribut produk, 3. Menganalisis unsur-unsur atribut produk, dan yang keempat menyimpulkan komponen pokok atribut produk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian atribut produk. Atribut produk adalah unsur-unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda pada suatu produk, sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Kemudian ada manfaat atribut produk. Kotler dan Armstrong 2003 mengemukakan manfaat yang ditawarkan oleh atribut produk dalam bentuk yang pertama, kualitas produk. Itu merupakan kemampuan produk untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Yang kedua, fitur produk. Alat persaingan untuk membedakan produk perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Dan yang ketiga adalah garansi. Bentuk tanggung jawab dan jaminan dari perusahaan atas hal-hal yang terjadi pada produk dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi pembelian dilakukan. Ini adalah gambar konsumen cenderung memilih produk berdasarkan atribut, misalnya mutu dan desain produk, karena itu merupakan hal yang sangat penting. Kemudian ada unsur-unsur dan komponen atribut produk. Yang pertama adalah kualitas produk, yaitu kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Yang kedua, desain produk, yaitu totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan produk dari segi kebutuhan pelanggan. Desain difungsikan sebagai aspek pembentukan dari citra produk. Yang ketiga, ada fitur produk, yaitu sarana kompetitif untuk membedakan produk satu dengan produk pesaing. Biasanya identik dengan sesuatu yang unik, khas, istimewa, yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Yang keempat adalah merek. Nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, warna, gerak, atau kombinasi atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk tersebut. Nah, ini ada contoh gambar atau merek atau branding yang ditawarkan oleh produsen. Yang kelima ada kemasan. Pengemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Yang keenam ada pelabelan. Label menjadi penanda pada bagian kemasan. Setiap perusahaan atau penjual harus memutuskan fungsi label yang akan digunakan. Label memberikan informasi terperinci mengenai produk. Itu ada contoh label
pada produk fashion ya nak ya. Terdapat 3 macam label, yaitu brand label, label yang digunakan sebagai merek dan dilekatkan pada produk atau kemasan. Contohnya label pada tepi kain Tetoron dan Pamatek. Yang kedua, deskriptif label. Label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, kandungan isi, pemeliharaan, dan hasil kerja dari suatu produk. Contohnya produk kecantikan dan perawatan tubuh. Yang ketiga ada grade label, yaitu label yang menunjukkan tingkatan mutu suatu produk melalui huruf, angka, dan abjad. Contohnya adalah oli mesran SAE 40. Selanjutnya, yang ketujuh, layanan pelengkap. Ini merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya dia tidak berwujud, juga tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Nah, misalnya informasi dan konsultasi. Dan yang terakhir adalah jaminan atau garansi. Jaminan merupakan janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen, di mana para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, atribut produk dalam pemasaran sebuah barang memegang peran yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan karena atribut produk merupakan salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen ketika akan. Yang kedua, unsur-unsur dan komponen atribut produk meliputi kualitas produk, desain produk, fitur produk, merek, kemasan, pelabelan, layanan pelengkap, dan jaminan atau garansi. Baiklah anak-anak sekalian, sebagai pendalaman materi untuk menguji kemampuan anak ibu sekalian, silahkan kerjakan LKPD yang telah ibu share lewat e-learning Google Classroom. Dikerjakan secara berkelompok ya nak. Oke, sebagai penutup, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian dan sampai berjumpa di materi berikutnya.